Saat ini berada di depan kantor Kelurahan Pamilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tran SP1 di Jangkung Segatani, Kelurahan Pamilang. Pamilang SP1 SP2 arah welcome Bandara Singkawang Airport, pemerintah Kota Singkawang. Permisi Pak, jalan mau ke bandara nih Pak? Iya. Oh ya, masih jauh Pak? Dari sini kita 3 kiloan. Oh 3 kiloan. Makasih ada? banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan jalan-jalan di Kelurahan Pamilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tepatnya yaitu di dekat area Bandara Internasional Kota Singkawang, Kalimantan Barat ya teman-teman. Saya akan melihat langsung aktivitas warga setempat seperti apa sih. Yuk ikutin terus dan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Let's go. Jadi di depan kita ini teman-teman ada simpang 3 ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ya ke Bandara Internasional Singkawang. Kalau lurus kita ke SP1, SP2 atau tepatnya di Transmigrasi ya teman-teman. Pengumuman mulai tanggal 1 Agustus 2023 akan dilakukan penutupan jalan melewati area proyek Bandara Singkawang berkenaan dengan akan dilakukan pekerjaan pengaspalan landasan UPBU Tebelian Sintang. Dan akhirnya kita sampai juga ke kebun Pak Sutono. Beliau adalah perantau asal Solo, Jawa Tengah. Di sini itu beliau adalah menanam semangka. Permisi Pak. Bandara dekat sini Pak ya? Ya itu Pak Gabung. Oh, boleh nggak masuk ke dalam ya? Bukannya kontrak Pak. Bagaimana?
Dari Singkawang, Pak. Lagi ngapa nih, Pak? Ya, mesin mau ganti kedudukannya, Pak. Oh, untuk nyiram itu tanaman. Iya. Oke. Enggak kayak gini juga kan orang pakai untuk Ini kan untuk nyuci motor. motor. Oh, dipakai nyemprot tanaman. Iya. Nyemprot. Iya. Kalau pakai tangki nggak mampu. Enggak Nggak, jadi tinggal tarik selangnya, Pak ya. Iya. Hari Minggu ada aktivitas di dalam, Pak? Ya. Hari Minggu. Nggak ada kayak libur. Kayaknya sih kalau proyek nggak ada liburnya sih. Oh. Tinggal di mana, Pak? Saya di Trans. Di Teran belah mana, Pak? SP1 sini. Oh, SP1. Yang ini ditanamin apa, Pak? Semangka. Oh, semangka. Berarti yang luas ini kebun Bapak semua ya? Ya, tanamannya tanaman saya, tapi tanahnya saya numpang. Numpang dengan siapa, Pak? Ini kan tanah HGU, HGU, hak guna usaha. hak guna usaha. Iya. Jadi saya mau nanam nyampe kemana, kalau mampu tenaga sama modalnya ya enggak apa-apa. Hasilnya nanti itu, Pak, dibagi atau bagaimana? Enggak ya. Punya kita sendiri. Iya. Yang penting kan tanah ini kan aset, jadi enggak boleh ditanamin tanaman keras. Kalau Jadi maksudnya nggak bisa ditanamin sejenis macam pohon durian apa segala macam gitu yang bertahun-tahun kan? sawit nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kayak semangka ini kan paling berapa bulan udah panen. Ya. Seperti jagung gitu, Pak ya. Nah, 2 bulan. Dulu jagung semua saya sampai 45 hektar. Perenggi. Oh, Bapak dari Terang di sini ya? Aslinya kan ini kan Teran ini kan apa ya? Dulu untuk pengungsian Madura zamannya kerusuhan. Iya. Madura nggak mau karena lahan masih ada, ditambah lagi 100 kakak, tapi diambilkan semua dari Jogja itu, dari Jawa. Berarti Bapak ini aslinya dari Jogja gitu, Pak? Karena saya merantau, saya dari Solo. Dari Solo. Ya. Oh. Saya merantau. Mantap. Di sini kan karena Madura itu nggak mau, terus diterangkan lokal. Sama orang-orang itu dijual. Oh, berarti yang di dalam Trans ini bukan orang Jawa semua, Pak ya? Ada ya, campur-campur. Dayaknya, Melayunya gitu, Pak ya? Semua ada. Sampai orang Flores ada. Gitu. Berarti yang punya motor ini pada kerja di belakang ini? Di bawah sana. Oh. Nyiram. Orang Jawa semua? Iya. Oh, iya. Makanya soalnya modal besar, jadi nggak boleh sembrono. Betul. Nggak boleh sembarangan. Untuk Bapak sendiri ini sekitar berapa hektar semangkanya nih, Pak? Hanya 2 hektar. 2 hektar. Berapa bulan sekali panen itu? Kalau hari ini nanam, 60 hari ke depan baru panen. Biasanya sampai berapa ton tuh, Pak? 1 hektar sih rata-rata di atas 20. 20 ton? Itu kalau normal. Iya. Kemarin saya dapat sekitar 24-an lah, 24-25 ton. Pak. Tergantung dari perawatan lagi, Pak ya? Cuaca. Oh, cuaca. Soalnya nggak ada doanya nih cuaca nih. Betul. Nggak ada doa yang bisa merubah cuaca. Itulah sakitnya kalau lagi musim kemarau mau tak mau dipakaikan mesin kayak gini, Pak ya? Nggak mampu ini untuk nyemprot. Ya, yang dompeng. Oh, ada dompeng dari bawah? Iya. Berarti yang kayak selang-selang ini beli sendiri, Pak, gitu? Ya iyalah. Luar biasa. Semua beli. Ini modalnya, kalau saya belikan Avanza bekas dapat. Merek Avanza ini modalnya. Iya. Di atas 70 juta. 70 nggak cukup masih sampai panen. Pupuk, obat, belum peralatannya di lapangan. Untungnya saya punya tetangga orang kaya. Iya.
bandara tuh. Iya. Terus sampai 3 kali di situ, 2 kali di bawah sana. Terus ini 4 tempat manggil ekskavator. Enggak ada alat mana mampu. Kalau parit aja kan nggak ngalir airnya. Berarti digalikan tempat itu Pak ya? Iya. Penampungan air. Oh berarti yang di bawah sini ada dompeng. Tunaikan. Iya. Berarti yang ini fungsinya mesin ini Pak? Untuk nyemprot aja. Ngambilnya Untuk nyemprot hama, untuk nyemprot hama. Oh nyemprot hama. Ini nanti kan baknya ini total kan tertutup daun, tertutup Iya. batangnya semangka. Jadi kalau nyemprot pakai tangki kan nggak tembus. Pakai ini, pakai kantin. Terus plastiknya tuh untuk apa Pak? Plastik dikasih plastik gitu. Plastik itu fungsinya hanya untuk mengendalikan gulma. Gulma itu ya rumput. Iya. Oh. Ya kalau semangkanya udah tinggi ya terserah dia lah ya Pak ya. Atau Nah, sampai ini berbuah. sampai 3 kali. Yang di sana kemarin saya 4 kali baru ganti. Setiap tanam semangka harus pakai plastik. Nggak mampu buang rumput. Enggak, maksudnya plastiknya itu sampai berbuah, plastiknya tetap utuh gitu Pak. Utuh. Nanti kalau mau nanam baru, plastik baru Enggak, lagi. sampai 3 kali. Oh sampai 3 kali. 3 kali tanam. Sedangkan harga plastik udah lumayan juga sih harganya. 750. Satu Satu gulung. satu gulung Satu tuh gulung itu 450 meter. Ini mau berapa gulung pakai? Saya pakai 13 kemarin. 13 13 lebih. Soalnya gulungan itu lain merek, lain panjang. Iya. Panjangnya ngikuti Iya. apa mode apa mereknya, merek apa. Kalau bel sih 450. Kalau KTG 500. Bisa ratusan juta sekali panen nih Pak ya. Lebih. 1 kilo sekarang semangka berapa Pak? Ini turun ini Iya. 6.000. Itu di kebun. Oh di kebun. Kalau di Pasar. nggak tahu saya. Biasanya barang kayak gini kan kalau lagi musim turun harganya. Kalau Nah, yang bikin ini kalau musim langsat masuk atau keluar buah langsat tuh. Nah, dia harga jatuh. Sekarang kalau durian kan nggak ngaruh. Iya. Soalnya batangnya kan pada ditebang dijual. Orang buat papan mungkin datang. Itu dijual, dikirim ke Jawa. Saya pernah sih ditumpangin. Kenapa dijual? Kan kalau dijual kan hanya panen sekali. Untuk anak cucu kita, untuk apa? Nggak ada buahnya. Ya nggak ada buahnya, barang nggak musim, saya bilang. Saya kalau perjalanan Sintang Pino kan belasan tahun. Berarti dulunya Bapak sopir gitu? Mantan sopir. Ekspedisi? Saya kalau dari Solo, Pekanbaru, Sumatera, Riau, itu lamanya di Jawa gitu? bis. Enggak juga, terus di Pangkal Ambon saya juga lama. Sampai tembus Banjarmasin, Luar biasa, Batu Licin. Terus kalau di Kalbar ini yang belum saya masukin, kabupaten ini, Putu Sibo. Belum. Sekarang berkebun ya Pak? Udah Enak berkebun. Iya. Umur udah berapa Pak? Saya 55. 55. Dari tahun berapa Bapak masuk di Kalbar sini? 2003, 2004 gitulah. Awal mulanya saya masuk ini di Kendawangan, Ketapang. Ketapang abrasi pantai di Kendawangan. Iya. Terus bikin apa? Transmigrasi di Rantau Panjang Melanau. Terus nyebrang ke Sanggau dulu. Habis Sanggau balik lagi ke mana? Ketapang. Wah, bolak-balik gini. Namanya dulu kan ikut proyek saya. Iya. Di bandara pun kemarin sempat down. Saya tanam cabai kan 6.000 batang. Iya. Pas panen itu harganya 13.000. Bukan kok nggak hasil, dari harganya aja. Nggak sanggup. Ini nggak mampu lah. Bayar panen, belum perawatannya. Saya tinggal ikut kerja di Bandara Nimbun 4 bulan. Terus ini saya tanam perenggi.
Terus yang di sub 9 ku tanam jagung. Mana rumit Pak cabe dibandingkan dengan semangka ini? Rumit cabe Semangka, semangka. Semangka lebih rumit. Kayak ngurus bayi nih semangka. Oh, gitu. Kalau istri Pak orang mana Pak? Dari Jawa juga Pak? Cianjur. Oh, Cianjur. Ketemunya di sini apa dari sana? Di sini. Oh, di sini. Berapa tahun sekali Bapak pulang kampung? Mungkin tiap tahun kali Pak? Enggak juga. Kalau waktu di proyek sih saya tiap tahun. Iya. Setiap lebaran tiket THR sudah di dalamnya situ. Iya, iya. Gaji pun di dalamnya situ, gaji bulanan tuh. Saya nggak pernah ngambil gaji bulanan. Jadi saya ambil 1 tahun sekali plus THR plus ini dulu THR sama Tunjangan gitu ya. bukan tiket di dalam amplop itu. Kalau untuk makan hari-hari, keperluan hari-hari kan uang rate. Ini orang tua kan udah meninggal semua, udah 2 tahun yang lalu. Jadi udah 2 tahunan inilah nggak pulang. Lagian ya di sini sudah punya rumah, jadi yang di Jawa mau dijual aja susah. Rencana aku kan tanah di Jawa tak jual, biarpun sejengkal. Saya ini mau dibelikan tanah sini, kembalikan ke tanah di sini. Iya. Tapi kayaknya arwah itu belum mengizinkan. Lagian saya di sini juga nggak mentok-mentok amat. Berarti nantinya bandara ini bukan lewat sini Pak ya, jalan utamanya ya? Itu ditutup, pagar ditutup. Ini belakangnya ini. Ini belakangnya ya? Belakangnya. Depan kan belakang Marhaban sana itu. Iya, katanya dari Pasir Panjang Pak ya? Dari sini sih lewat Rindam sebelum Pasir Panjang di daerah itulah. Gimana titik nolnya muara? Saya belum tahu. Saya nggak tahu masih. Kecuali jalan itu sudah dibuka, baru semua orang tahu. Jadi enak lah nantinya Pak kalau bandara ini mau jadi ya. Maksudnya udah beroperasi. Jadi kalau kita mau ke Jawa atau mau ke Sumatera apa segala macam. Seperti naik oplet Bos. Iya. Jawa kan. Nggak perlu lagi ke Pontianak. Iya. Ini kan sudah untuk arealnya itu kan sudah kelas inter. Cuman kan ibarat anak sekolah kan SD dulu baru SMP kan gitu kan. Nah, sementara kan komersil kan nanti kalau mau pelebaran inter itu nggak bermasalah sama masyarakat. Iya. Jadi udah disiapkan untuk inter anunya itu volume bandara itu. Iya. Bisa sepi Pontianak kalau ini beroperasi. Ya Pontianak naik kalau ini nanti ya hampir 60% penumpang itu dari Singkawang. Betul. Dari arah Singkawang, bukan orang Singkawang, bukan. Dari arah Singkawang loh. Bolak-balik ke Jawa. Itu saya pakai pesawat itu. Orang di dalam pesawat itu sekitar ada berapa puluh orang tuh dari Singkawang. Cuman mungkin tak dari Sambas, iya, arah Singkawang, bukan kok. Yang orang dari mana nggak tahu lah. Oh, di dalam masih banyak transmigrasi. Ada berapa SP Pak? 2 ya? 2. SP1 sama SP2. Baru kalau lewat SP2 beloknya kok nganan itu ke SPN, sekolah polisi itu yang di Kelompong sana. Kalau belok kiri? Belok kiri ya ke keluar. Belok kiri lagi kalau ketemu jalan ya ke Singkawang. Oh, ketemu jalan Segatani. Itu kan jalan muter aja tuh. Iya. Ya kalau beloknya nganan ke Segatani. Kalau yang jalan aspal itu Pak sampai kemana? Saya belum pernah aspalnya sampai kemana? Ya nyampe SP2 aja. Oh, SP2. Kesananya udah jalan rusak. Belum di aspal. Berarti yang di dalam-dalam mungkin orang Dayak yang ya campur juga. Tapi kan jalan masih sepi lah, jalan tanah. Kalau hujan susah. Wali kota kalau saya panen, kalau lewat pasti mampir. 2 kali dia mampir. Ke sini? Iya. Yang PJ wali kota? Wali kota hanya Cai Cumi. Oh, Cai Cumi. Sekarang kan itu PJ wali kota lagi. Cai Cuminya habis masa aktifnya. Iya. Buka aja semua Pak. Yang penting jangan tanaman keras. Ininya Bu, luar biasa dananya.
Saya nanam di sini udah ganti 2 pondok. Udah berapa tahun di sini Pak? Puluhan tahun saya. Oh, bukan ini. Soalnya saya nyopir itu sudah tanam jagung, perenggi, tapi orang semua yang ngerjakan. Serba upah. Tapi juga ada ujungnya. Pernah juga sih 2 hektar ini hanya dapat 6 karung pipilan, pernah juga. Bukan lagi rugi memang. Soalnya hasilnya itu awalnya sih kita aja Pak. Soalnya hasilnya nggak saya bawa pulang. Ada lebih, lebarkan. Oh. Sampai sum 9 2 hektaran, 2 hektar lebih. Kalau yang di bawah sana tadi Pak, yang dekat kandang ayam itu udah milik pribadi kayaknya Pak. Yang di bawah ini itu orang numpang, itu orang Jakarta yang punya. Orang Jakarta, dia numpang. Orang kita juga, orang Jawa juga itu. Berarti dia nanam semangka juga Pak? Iya, cuman tenaganya, teknisinya itu orang Jawa, bosnya itu orang Cina, yang modalin itu orang Cina. Model bagi hasil Pak. Model bagi hasil. Berarti ini nyemprot amal ini Pak ya? Gitu. Saya mupuk itu. Oh, kalau mesin hidup ngalir semua. Iya. Nggak perlu nyiram. Canggih luar biasa. Tanam semangka. Ada kolam juga, nyiram tangan. Kemungkinan ini cukup bibitan. Berarti yang di kayak di kelambuin itu Pak, bibitnya ya Pak ya? Iya. Berapa hari Pak dipindahkan itu? 8 hari. 8 hari nyemai baru dipindah. Berarti itu dari biji Pak ya? Iya. Luar biasa. Ya, kalau nggak punya pengalaman cukup nggak bisa nanam semangka. Tanamannya ini lain daripada yang lain. Iya, iya. Kalau semangka inul sih gampang, itu tanpa dikawinkan aja jadi buah.
Kalau non biji kan harus dikawinkan. Itu namanya semangka inul. Nah, inul itu yang semangka yang ada bijinya, lonjong-lonjong itu. Kalau yang kayak gini semangka yang bulat yang nggak ada biji. Nggak ada biji. Nggak ada. Oh. Jadi terus bibitnya ini Pak dari mana? Dibeli gitu? Ya beli. Beli. Oh. Karena yang kita tanam ini nggak ada bijinya gitu ya Pak? Nggak ada biji. Ini bibit produksi dari Jember kalau nggak salah. Di Jawa dari Jember, Jawa Timur kan. 4 kali kemarin. 4 kali. Ya. 5 kali ini. Makanya semua sales datang itu ditanya kendalanya apa, saya nggak bisa jawab. Soalnya selama saya nanam nggak ada masalah. Belum punya kendala kayak orang-orang katanya kan bibit atau tanaman dalam sekian hari keriting. Itu gejalanya apa? Terus ada problem apa? Saya enggak ini karena mulus-mulus saja sih selama saya tanam enggak ada masalah. Kalau sebelumnya Pak jagung nanam jagung ya. Oh baru 5 kali panen ini dengan ini semangka gitu. Semangka. Jagung sama perenggi. Pernah juga saya tanam perenggi itu panen itu puluhan ton. Perenggi yang labu itu Pak ya? Ya labu. Yang untuk kue, untuk pola. Kalau perantaranya itu Pak nggak bisa ditanam jagung kah? Apanya? Ini semangka. Nggak bisa. Nggak bisa karena dia merayap nanti kemana-mana ya? Soalnya tempat buah itu, buahnya itu. Itu nanti kan ketemu gini. Nah, ketemu di gini. Nah, ketemu gini. Kan intinya merayap ya Pak ya? Iya. Oh nggak bisa. Memang harus spesial. Soalnya kalau ditanamin tanaman lain itu pengaruh dari apa penyakit. Iya. Penyakit kan bisa merajalela. Penyakitnya tanaman lain bisa ke sini. Makin rumit, makin banyak kerjaannya. Ya. Ngomong-ngomong Pak, siapa namanya tadi Pak? Saya Surono. Surono, ya. Asal dari Jawa Tengah Pak ya, Solo ya Pak? Dari Solo. Oh iya. Saya kalau pulang ke Jawa, turunnya kok di mana? Di Jogja. Bukan di airport Solo, lewatnya itu depannya aulanya Jokowi. Biasa kalau sudah gitu kan mutar, makannya di Bugala langganan Pak Jokowi juga di belakang aulanya. Istilahnya satu kabupaten, satu wilayah Pemkot, tapi lain kecamatan lah dengan Pak Jokowi gitu Pak ya? Iya. Oh ini udah 2 tahun nggak balik kampung nih Pak? Iya. Kemungkinan ada pesan-pesan buat keluarga di kampung kali Pak? Ya yang penting iya. doa kita kan sehat aja sama semuanya sehat. Dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Begitupun yang kita merantau ke sini Pak ya? Iya. Ya bukan merantau lagi sih, kita kan sudah pindah kakak sudah netap di sini. Iya. Jadi penduduk Singkawang. Iya. Berarti yang di Jawa tuh tinggal adik-beradik kali mungkin Pak? Ya. Tak abang, tak adik gitu ya? Adik, saya 5 bersaudara. Iya. Yang adik kandung saya di Ketapang. Oh di Ketapang ada? Iya dulu ikut saya. Terus sekarang netap di sana, sudah beli rumah di sana. Yang 3-nya masih di Jawa? Jawa. Ini beli baru kah dulu Pak mesin ini Pak? Iya, semuanya baru. Beli baru? Iya. Ini aja udah berapa juta harganya ini? Ini sih murah. Kalau yang mahal itu model Kubota, dumpengnya itu penyedot airnya yang mahal. Ini selangnya nih Pak, enggak mudah pecah kah? Maksudnya kalau kan kayak plastik kan? Ya memang plastik. Enggak mudah bocor gitu Pak? Enggak. Makanya kita injak-injak pakai motor nggak apa-apa, kecuali di bawahnya itu ada batu yang tajam gitu. Batu kecil gitu kan. Gilas berarti kan baru bocor. Kalau enggak apa-apa. Dia kayak plastik. Ya memang plastik. Bisa digulung.
Kan belinya kan pakai roll. Habis airnya kempes lagi dia. Iya. Nah, kalau pengantarnya ini kan yang 3N itu kan selang lipat namanya. Selang lipat kalau yang merek King Kong yang mahal. Saya beli yang King Kong itu 50 meter berapa? 1.750.000. 50 meter. 50 meter. Kalau yang ini sih yang murah, yang kuning. Kebun ini mau modal tebal. 600. Cuman kan pupuk-pupuk sudah pada turun ini. Iya. Oh, benar. Grower aja. Iya. Waktu itu sudah 9 lebih. 900 lebih. Pupuk itu kan ada subsidinya biasanya. Enggak, kita nggak pakai subsidi. Subsidi itu kan hanya urea sama Oska. Iya. Kita nggak pakai pupuk itu, enggak. Pakainya Mutiara, Grower. Jadi kalau urea yang pupuk subsidi itu untuk tanaman apa? Itu untuk petani jagung. Jagung. Kayak padi gitu kan? Padi. Larinya ke situ. Kalau sawit lain lagi. Sawit kan nggak bersubsidi. Sebenarnya. Sebenarnya sawit itu nggak, pupuknya nggak bisa pakai subsidi. Itu orang kaya. Yang disubsidi kan untuk orang miskin, petani. Betul, Pak. Betul. Petani kelas menengah ke bawah. Cuman kan kadang. Ya. Itu di jalan begitu. Kalau dari sononya ya nggak boleh sih. Tapi kalau dikasih pupuk urea si sawit ini bisa aja. Nggak bisa. Nggak cocok gitu. Nggak bisa. Dia buahnya cepet, nggak tahan lama, terus apa? Nggak tahan simpan, mudah pecah dia. Berarti memang ada khusus ya, Pak ya.